Penasaran dengan sakaratul maut, Nabi Idris pernah meminta untuk dicabut nyawanya. Nabi Idris dianugerahi berbagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yakni bisa berteman dengan malaikat maut. Sudah seperti sahabat, malaikat maut kerap mengunjungi rumah Nabi Idris. Suatu hari datanglah malaikat maut bertamu ke rumah Nabi Idris. Nabi Idris pun menyambut kedatangan malaikat maut layaknya seorang tamu. Keakraban terjalin antara mereka, layaknya sepasang manusia yang bersahabat. Malaikat maut tinggal selama beberapa hari di rumah Nabi Idris. Sampai hari ketiga, Nabi Idris meminta malaikat maut untuk mencabut nyawanya dengan alasan ingin merasakan bagaimana rasanya mati. Keinginan Nabi Idris tersebut awalnya ditolak oleh malaikat maut karena dia tidak diperintah untuk mencabut nyawa sahabatnya itu. Atas desakan Nabi Idris, akhirnya malaikat maut meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Sebelum nyawanya dicabut, Nabi Idris meminta kepada malaikat agar setelah mati nanti, dia dihidupkan kembali. Permintaan itu pun disahuti oleh malaikat maut atas izin Allah. Maka mulailah malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris dengan sangat pelan dan perlahan. Setelah Nabi Idris meninggal, kembali atas izin Allah, dia dihidupkan. Malaikat maut kemudian bertanya kepadanya, "Ya Nabi Allah, bagaimana rasanya mati tadi?" Nabi Idris menjawab, "Tidak bisa aku ceritakan betapa sakitnya. Sekiranya kambing yang hidup itu dikuliti, lalu diberi asam pada tubuhnya, maka sakitnya 7 kali lebih hebat daripada itu." Malaikat maut tersenyum sambil berkata, "Ketahuilah hai Nabi Allah, selama saya mencabut nyawa makhluk, maka nyawa engkaulah yang paling lunak dan paling lembut saya cabut." Nabi Idris pun terkejut mendengar jawaban malaikat maut, karena dia tidak bisa membayangkan bahwa mati yang dirasakannya adalah mati yang paling lembut. Lalu bagaimana dengan yang paling kerasnya? Tentu lebih hebat lagi rasa sakitnya, cetus Nabi Idris dalam hati. Barang siapa menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada, meninggal, ia akan tetap memperoleh pahala.